bagus ya. Bagus, apalagi ilmu agama gitu. Ya, jadi itu sesi pertamanya tadi Ustazah. Iya. Untuk yang sesi keduanya, pertanyaannya mengenai cara mengendalikan kita punya istri. Mau dikendalikan bagaimana istri? Maksudnya begini, biasanya kan kalau saya pergi jalan-jalan Iya. atau biasa kalau sendiri selalu dipantau. Iya. Nah, kita di mana nih? Iya. Bilang saya ada di sini Ji. Iya. Tidak percaya saya. Iya. PC lagi begitu. Iya. PC pun masih tidak percaya. Bilang bagaimana caranya mengendalikan hatinya bahwa hati ini tetap pada istri. Dan istri tidak meragukan kita punya saya punya komitmen untuk bersuami istri dengan istri saya gitu. Terus gini, kira-kira apa penyebabnya istri tak sehingga selalu kita jaga? Kan pertanyaannya begitu. Pernah selingkuh. Saya akui itu. Iya, pernah selingkuh toh? Masih pertama kan. Jadi jawabannya di situ. Jawabannya di situ. Kenapa istri tak selalu kita jaga, selalu kita pantau? Iya. Pikirannya istri gini, siapa tahu terulang, gitu maksudnya. Nah, siapa tahu. Itu artinya tidak kita rasakan derita itu na cintai ke istri tak ketika dia seperti itu. Belum terlalu. Na cintai ki pasti tuh. Na cintai ki pasti. Kenapa na cintai ki? Karena salah satu cintanya itu istri tak sama kita, karena selalu kita pantau. Artinya dia tidak ingin hati tak pindah hati ke yang lain, sehingga na pantau kita terus. Kalau umpama tuh kita kemana saja, mungkin pergi sama perempuan, lalu istri tak tidak menelpon, tidak bisa kita, pokoknya tidak na peduli kita lagi, bagaimana perasaan tak? Saya yang telepon kembali dia. Artinya aku bilang sama siapa kita lagi sama di situ. Kenapa nanti bertanya kita begitu bilang sama siapa kita di situ? Apalagi kita bikin situ, mana sudah kita kasih makan anak tak? Bagaimana anak dalam perut tak sudah dikasih obat kah? Oke ta. Ini masalahnya. Itu ternyata saya punya rasa cemburu kepada istri saya bahwa untuk mengungkapkan rasa cinta saya, cemburunya saya ke mana? Ke anak. Iya, ke anak. Begitu maksudnya ta? Begitu maksudnya. Coba kita pikir. Masa hanya kita bisa bertanya ke istri, sama siapa di situ, apa di kerja, lalu istri tak bertanya ke kita, di mana Ki, siapa kita temani. Nah, kita telepon istri tak karena apa? Cinta atau apa? Cinta toh? Pasti cinta. Cinta toh? Karena ada buku yang saya baca juga. Barakallahu li walakum. Bahagianya merayakan cinta, produksinya Pro You Media, Ustaz Salib Afillah. Di halaman 238 itu dia menyatakan ketika ada solusi yang harus sama-sama dibenahi, carilah fakta yang sesuai dengan itu, dengan real, dan kemudian inilah yang dinamakan solusi. Dan solusi itu yang membuat saya bertanya-tanya kenapa istri saya sering begini, dan ternyata di buku itu juga menjawab bahwa suami juga memiliki pandangan bahwa dia itu harus di dalam guanya. Iya, betul. Artinya gini toh, sebelum kita kan tadi seakan-akan ada keberatan kalau pergi selalu ditelepon. Pergi selalu di PC umpama, kan begitu? Begitu pertanyaan tadi toh. Nah, baru saya bilang begini, tidakkah kita merasa dicintai sama istri ketika seperti itu? Dan andaikan kita tidak senang dengan seperti itu, saya bertanya juga, kenapa selalu kita tanya begitu? Kenapa selalu kita video call? Dan tidak percaya, itu artinya ada sesuatu toh, ada sesuatu yang pernah terjadi sama kita yang hampir sudah tak percaya lagi gitu. Iya. Nah, kenapa? Karena ada pernah terjadi perselingkuhan. Kalau baik-baik saja loh, kenapa mesti kan tidak harus jadi PC umpama. Andai kata kita
andai kata kita saling meyakini umpama tuh, saling mempercayai. Tapi keyakinannya berbeda itu biasanya kan. Saya kan beliau juga ini, saya cari tahu ternyata dia kadernya Muhammadiyah juga. Di kan Unismu dia tempatnya kuliah. Saya kan STKPJ. Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Keguruan Muhammadiyah toh. Saya lulus di Darul Arqam Dasar, Darul Arqam Madiyah, sama Darul anunya lah situ toh. Nah, dia ada pada tahap Darul Arqam Dasar. Kenapa? Belum sampai Darul Arqam Madiyah. Dan bilang, kok saya bisa beristri Imawati juga. Nah, aku bilang ilmunya kan belum sejauh yang saya, walaupun saya ada di Bulukumba, dia ada di Makassar. Ilmu saya dalam kancah perspektif organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu di bagian level kedua. Kalau sementara istri saya bagian masih level dasar. Apa masalahnya di situ? Masalahnya itu dia. Apa masalahnya? Ilmunya masih belum setara dengan saya. Apakah saya harus menganggap bahwa saya yang lebih atau dia yang lebih, atau saya harus memberikan dia wejangan-wejangan sesuai dengan apa yang saya sampaikan, atau hanya saya butuh informasi dari Ustaz Murni Leho sebagai seorang yang mau tak dulu, apa mau tak? Mau kok dia percaya sama saya percaya sama dia, sama anak juga percaya sama bapaknya, anakku juga percaya sama mamanya. Persoalan ilmu kita tanyakan tadi, tinggi atau tidak toh? Betul. Tinggi atau tidak. Persoalan ilmu itu sebenarnya urusan kesekian. Tapi yang perlu diketahui itu saling percaya diri. Ya kan? Ilmu itu tanpa ilmu, sekalipun tinggi ilmu, kalau tidak ada pengalaman, ya kan? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sampai hanya sekedar angan-angan. Iya, tidak ada gunanya. Anggaplah masalah ilmu. Anggaplah seperti saya SD, atau saya lah umpama doktor, suamiku umpama tamatang SD. Tapi ini suamiku penuh pengertian, pintar di dalam rumah tangga, pintar memahami istri. Justru itu lebih bagus daripada dokter. Jadi ilmu itu enggak, yang penting pengalaman, pengertian, dan saling memahami. Itu yang nomor satu. Itu yang nomor satu. Nah, kemudian tadi kita bilang bagaimana caranya supaya istri tak, anak tak meyakini kita. Betul, itu meyakini kita. Itu masalah sementara yang Bauki jawaban yang pas. Kita harus yakini juga dia. Iya toh, kita harus yakini juga dia. Anggaplah gini, kan yang paling susah itu gampang itu mengajar. Mengajar itu gampang sekali. Mengajar, melarang itu sangat gampang. Yang paling susah itu adalah mengajar diri sendiri. Oke? Itulah makanya saya mengajar diri simpan sendiri di YouTube supaya nanti kadang-kadang kalau saya ada galau atau seperti apa, saya buka lagi sendiri. Alat email, passwordnya saya buka. Oh iya, dibilang dulu. Gitu tak kan? Mengajar diri sendiri itu sangat susah. Sangat susah mengajar diri sendiri. Contoh. Pak Tabai siapa? Ya. Suami tak? Andi Bagenda. Iya, Bagenda. Jadi itu tak. Saya mau salaman dulu baru saya pulang. Di kamar. Jadi yang di dapur. Nah, gini tak. Saya ingatkan Ki. Bagaimana agar orang itu bisa menjadi panutan. Iya. Ya tak? Kamu mau Ki jadi panutan dari ke istri tak? Mau Ki jadi panutan sama